warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Rusdiana, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, Prodi TKI, Teknik Komputer dan Informatika, LPTK, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada tanggal 12 Juni 2023, saya telah melaksanakan uji kinerja UKM PPG di SMK Negeri 1 Kertajati. Berikut videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan pimpin salah seorang dari kalian. Siapa yang memimpin? Ali, silakan Ali pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum Bapak absen, coba dicek dulu kerapihannya ya. Silakan dicek kerapihan bajunya. Ada sampah tidaknya di meja, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Jangan sampai di sampah mengganggu kita dalam belajar. Ya, udah siap semuanya? Saya Bapak absen terlebih dahulu. Ali Firmansyah, Andin Wijayanti, Asep, Dede, Deden, Feby, Cinta, Andrea, Miki, Lesti, Lili, Mayasha, Neng Vivi, Putri Subarja, Rifli, Ristani, Siska, Sri Ayu, Suci Ramadhani, Titin Nurhayati. Ada semua ya? Atau ada yang sakit? Tidak ada ya? Dari Bapak sudah dicek hadir semua. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap konsisten ya, jaga kesehatannya, jangan banyak bermain ya, banyaklah belajar supaya apa? Ya, pintar ya, supaya bisa menjadi berguna bagi bisa bangsa apa, bagi orang tua juga yang terutama. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan membacakan dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setelah melakukan pengamatan media pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat komputer dan komponen penyusunnya dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan peran perangkat keras dalam sebuah sistem komputer. Nah, yang selanjutnya ada tahapan pembelajaran. Apa saja sih yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama itu kita akan melakukan pretest. Ya, jadi nanti kalian akan pretest sejauh mana sih kalian mengetahui tentang materi hardware itu. Ya, kan belum dipelajari nih. Ya, apakah kalian sudah tahu atau belum? Nanti kita lihat di pretest kita kali ini. Setelah pretest apa sih yang kita lakukan? Tentu saja pemberian materi. Ya, materinya ya tentu saja tentang hardware. Yang selanjutnya ada LKPD, pengisian LKPD dan diskusi. Yang selanjutnya, nah di sini setelah LKPD dikerjakan dan dibagi kelompok, masing-masing dari kelompok
akan dipresentasikan di depan. Ya, akan dipresentasikan di depan hasil dari pengamatan kalian dengan mengisi LKPD. Nah, yang terakhir, setelah di awal tadi kita mengadakan pretest, yang terakhir adalah mengadakan post test. Sejauh mana kalian menangkap pembelajaran hari ini dengan tes yang terakhir? Untuk pretest kali ini kita mulai saja ya. Silakan kalian keluarkan HP-nya. Kita akan mengadakan pretest menggunakan handphone. Ya, menggunakan handphone. Silakan di scan barcode-nya kemudian dikerjakan. Ya, Bapak kasih waktu selama 5 menit cukup ya untuk pretest, 5 menit saja. Silakan dikerjakan. Sudah cukup ya mengerjakan pretestnya karena 5 menit sudah berlalu. Nah, selanjutnya kita akan coba mengakses materi kita kali ini. Ya. Sebelum Bapak jelaskan, kalian baca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, materi tentang hardware. Silakan buka lagi handphonenya dan di scan lagi materi hari ini dan dipelajari kurang lebih sama 5 menit. Ya, silakan diakses materinya. Oke, sudah cukup bacanya ya. Kira-kira dari materi yang telah kalian pelajari, ada nggak pertanyaan atau misalkan sesuatu yang tidak kalian paham? Sekarang berarti timbul pertanyaan nih. Kalian kan tadi mempelajari tentang perangkat keras atau hardware ya dalam sebuah sistem komputer. Jadi apakah yang dimaksud dengan hardware itu atau perangkat keras? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada tidak? Den, bisa nggak Den? Perangkat keras adalah perangkat yang berbentuk fisik seperti motherboard, prosesor, dan lain-lain. Ya. Betul nggak? Ya. Berikan tepuk tangan buat Deden. Jawabannya ya. Jadi hardware itu bentuknya fisik ya, bisa terlihat oleh kita, bisa dirawat, bisa dipegang, bisa dianalisis. Ya, itu hardware. Nah, hardware juga dibagi lagi menjadi 4 bagian. Ya. Bagian-bagian hardware. Yang pertama itu sebagai input. Ya, hardware yang difungsikan sebagai input. Yang kedua apa? Apa itu? Proses. Hardware yang fungsinya sebagai pemproses atau processing. Yang ketiga apa yang ketiga? Storage. Maksudnya storage apa? Penyimpanan. Hardware yang difungsikan sebagai penyimpanan. Yang keempat output. Ya, jadi hardware dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, MVP silakan sebutkan apa aja? Ya, input, proses, storage, dan output. Lanjut? Ya, lanjut ya? Yang paling semangat? Ya, semangat ya, jadi harus tetap semangat. Nah, kita akan bedah satu-satu nih. Akan dipreteli ya, dijelaskan satu-satu. Yang pertama, perangkat input. Bapak akan contohkan
sedikit aja ya, kalian nanti bisa cari, bisa searching, bisa browsing, atau bisa langsung melihat di CPU misalkan langsung, dan di area lab ini bisa kalian analisis satu persatu. Hanya akan memberikan 4 saja. Yang pertama itu ada apa ini? Ada enggak? Ya, ini ada scanner. Ya, scanner. Terus yang kedua apa ya? Nih. Apa? Touch pen. Ya, touch pen. Yang ketiga ada keyboard. Ini yang paling familiar ya. Kalau yang dua itu kan tidak semua perangkat komputer ada ya. Misalkan di PC tidak ada scannernya, itu harus ada perangkat tambahan lagi. Terus yang terakhir ada apa? Yang keempat. Mouse. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemroses. Bagian hardware yang fungsinya sebagai processing. Nah, yang pertama ada apa? Apa putih? Yang keras? CPU, Central Processing Unit. Jadi sebenarnya CPU itu bukan semuanya ya. Kalau semuanya itu box CPU yang jalannya dari motherboard, RAM dan lain sebagainya. Yang dinamakan CPU ya, Central Processing Unit, ini otaknya. Atau apa? Lebih dikenalnya apa? Otak komputer. Nah, atau Central Processing. Pusatnya ada di CPU ini. Yang kedua ada apa? RAM. Udah pada tahu ya RAM? Atau ada yang pernah pegang atau belum pegang RAM? Udah ya? Ya. Masa jurusan komputer belum pegang RAM itu belum tahu RAM ya? Ini RAM. Yang selanjutnya ada apa? Nah ini apa nih? VGA. Singkatan dari apa ya? Video grafik. Terus yang terakhir ada apa? Motherboard atau mainboard. Nah, yang selanjutnya ada penyimpanan atau storage. Ini bagian dari hardware yang ketiga. Sebelum Bapak buka, ada yang tahu storage yang ada di komputer itu apa aja? Storage, penyimpanan. Harddisk, terus SSD, flash disk bisa nggak flash disk? Bisa, flash disk atau flash drive bisa. Ya, kita lihat satu-satu ya. Media penyimpanan apa aja? Yang pertama apa? Apa itu? Lihat ya. Ya, ini gambar SSD. Sebenarnya habis sama SSD itu satu jenis ya. Cuma beda komponen yang bekerjanya. Gitu ya. Nah, ini apa nih? Ya, kita tahu ya. Pokoknya yang masuk ke storage atau media penyimpanan ya segala sesuatu device atau perangkat yang bisa menyimpan data. Ya. Ini habis. Ini apa? Coba. Ini bukan. Nah, ini CD. CD apa singkatan dari apa? CD. Compact disk. Ya, CD itu compact disk. Nah, perangkat output. Tadi ya slide yang tadi. Sekarang kita slide yang terakhir, perangkat output. Itu apa? Monitor. Yang kedua ada apa? Sound atau speaker. Terus yang terakhir ada bukan terakhir, yang ketiga ada
proyektor. Terus materinya sudah disampaikan, kita akan dibagi kelompok, akan melakukan pembagian kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ya, kelompoknya sudah Bapak bagi. Kelompok yang pertama, dengarkan ya, nanti biar kalian bisa langsung pindah cari temannya yang terdekat gitu ya, dengan masuk ke dalam kelompok kalian. Yang pertama ada Aldi, ya, Asep, Andin, Cinta, dan Lesti. Kelompok yang kedua, Dede, Feby, Lili, Maya, dan yang Vivi. Kelompok ketiga, Deden, Rifli, Ristani, Siska, dan Sri. Kelompok keempat, Andrean, Niki, Putri, Suci, sama Titin. Ya, silakan gabung dengan kelompoknya. Ya, sok pindah ya. Nah, masing-masing kelompok akan membawa apa bagi LKPD-nya. Yang kelompok pertama siapa? Ini ya. Itu gabung di sana berarti ya. Nah, Bapak jalankan dahulu apa yang harus kalian kerjakan. Ada 2 kolom di LKPD. Ya. Semuanya menyangkut tentang hardware. Yang pertama, coba kalian nanti temukan di belakang kalian ini ada monitor, ada CPU dan lain sebagainya. Silakan nanti kalian tuliskan kalian nemu apa saja di sana, tuliskan di sini. Spesifikasinya apa? Baik dari merek, dari pokoknya spesifikasi hardware tersebut apa, tuliskan. Dan nanti fungsinya untuk apa? Misalkan kalian nanti nemu, wah ini mouse nih, ternyata mereknya misalkan Sony, fungsinya sebagai apa, tuliskan. Ya, misalkan seperti itu. Di kolom yang kedua, setelah kalian tadi menemukan hardware yang kalian tuliskan, lalu klasifikasikanlah hardware tersebut masuk ke bagian yang mana, baik itu input, output, storage ataupun processing, pemroses. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Karena kalau semua kelompok ke belakang itu tidak akan cukup, maka kita akan bergiliran saja ya. Dari mulai kelompok 1, Bapak kasih waktu 5 menit. Kelompok 2, 3, 4 sama. Kalian bukan analisis, menentukan hardware apa saja yang di sana tuliskan. Baru nanti dianalisis, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, paham ya? Oke. LKPD-nya sudah dapat ya. Sekarang kalian analisis semua device yang ada di sini dari mulai CPU dan pokoknya yang ada di meja di sini. Silakan kerjakan sesuai dengan yang ada di LKPD. LKPD ya, kayak di LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Sok. Sok sambil diskusi nggak apa-apa, ini ada RAM. CPU cooler kan ada pakai mouse CPU cooler CPU CPU cooler CPU cooler CPU cooler CPU monitor lagi cooler nah itu mudah banget Ada kesulitan? Barangkali ada yang belum pernah lihat bendanya apa? tidak pak Tidak, udah familiar ya, semuanya udah pada tahu ya. bendanya apa, namanya apa. Oke, tolong diperhatikan ya. Sesuai apa yang diperintahkan di LKPD, silakan kalian analisis, temukan benda apa saja yang termasuk perangkat keras.
Ya, sok silakan dianalisis. Ya, tulis sok siapa yang mau juru tulisnya? Yang mau jadi sekretarisnya siapa? Sok, tulis saja. Yang kalian temukan tuliskan di kolom ini. Ini tulisan apa sih? Yang kira kita anak kita sih atau masih rumah kan? Power supply. Kipas pendingin. Oke. Nanti di sini ada hardware perangkat keras ya. Silakan analisis, temukan dan tuliskan namanya apa di LKPD. Ya, misalkan ini nemu keyboard, tuliskan di LKPD. Misalkan di sini ada RAM, tuliskan di LKPD. Ya, dapat dipahami? Ya, silakan dianalisis berkelompok ya. Oke. Mouse. Terus Motherboard. motherboard. Terus CPU. CPU cooler. Iya, hard disk. Power supply. Sudah ya, kelas instruksinya ya. Silakan dikerjakan lagi ya. Ini kenapa tergabung? Silakan gabung ya. Silakan, jangan menyendiri ya, karena Bapak menilai dari keaktifan kalian sudah berdiskusi. Ya, kalau ada yang misalkan masih menyendiri, berarti nilainya kurang. Ya, dapat dipahami ya. Ya, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aspek gotong royong akan Bapak nilai. Ya. Untuk sesi yang sekarang, sesi hampir terakhir ya, sesi yang terakhir, kita akan melaksanakan presentasi. Ya. Untuk kelompoknya, tidak semua kelompok akan presentasi karena keterbatasan waktu. Ya. Akan saya acak siapa saja kelompok yang akan presentasi. Oke? Untuk yang akan presentasi, silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, silakan. Ini di sini, jangan mepet-mepet ke sana. Sini. Nah, ininya dimatiin aja. Enggak, saya tahu. Silakan dipresentasikan apa yang telah kalian analisis dan diskusikan. Oke, yang lainnya perhatikan ya, dan kalau ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan. Oke, silakan boleh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri, Deden, dan rekan-rekan saya. saya Rifli, saya Ayo, saya Siska, Kami dari kelompok 3 sudah menganalisis hasil pengamatan kami. Berikut adalah hasilnya. 1. RAM, merek Kingston, fungsi menyimpan program aplikasi data yang sedang berjalan atau digunakan sehingga prosesor dapat dengan cepat mengaksesnya. Nama komponen monitor, merek ViewSonic, fungsi perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik.
3. Keyboard merek Logitech, berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy. Nama komponen mouse merek Lenovo, fungsi perpindahan pointer atau kursor. Nama komponen hard disk merek Adata, fungsi perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data. Nama komponen printer merek HP, fungsi perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Nama komponen PGA merek MSI, fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor atau menampilkan grafis. Setelah kami amati komponen-komponen tersebut, maka kami mengklasifikasikan komponen-komponen tersebut ke dalam beberapa bagian. RAM, proses, monitor output, keyboard input, mouse input, hard disk storage, printer output, PGA, proses. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Tidak. Sudah jelas semuanya. Oke, kalau sudah jelas, berikan keterangan yang berian untuk kelompok 3 ya. Selanjutnya, Bapak berikan kelompok 4 untuk presentasi di depan. Silakan kelompok 4 siapa aja? Ya, silakan ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya sendiri, Tri Subagja, dan rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Berikut adalah hasilnya. Nama komponen, monitor, merek, Asus, fungsi, perangkat yang digunakan untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik. Jelas? Kalau ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Berikan tepuk tangan buat kelompok. Ya, presentasi sudah dilaksanakan. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari pengerjaan KPD tadi? Apa saja yang dikerjakan KPD dan bisa menyimpulkan? Ada nggak? Coba deh, kesimpulannya apa tadi? Yang KPD tadi? Ya, yang KPD. Ya, jadi tadi kelompok kami menyampaikan nama komponen, merek, dan fungsi, dan kami sudah mengklasifikasikan komponen tersebut dalam beberapa bagian: input, proses, storage, dan output. Ya, cukup dipahami ya. Jadi tadi Bapak menugaskan kalian untuk mengamati beberapa komponen hardware dan mengklasifikasikannya ke bagian mana hardware tersebut. Ya, setelah proses pembelajaran dilakukan, proses presentasi dan pengisian LKPD, kita saatnya melakukan proses ya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, linknya sudah Bapak sertakan. Silakan scan barcode yang ada di layar dan mulai kerjakan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Mulai dari sekarang. Setelah melaksanakan proses, karena prosesnya online dan hasilnya pun sudah Bapak terima gitu ya. Jadi cukup bagus, tapi memang ada beberapa yang nilainya di bawah KKM. Nah,
Nanti Bapak sertakan link lagi. Bagi yang di atas KKM, silakan bisa mengakses materi apa sih yang akan kita pelajari minggu depan. Yang remedial silakan bisa diulang kembali dan ada beberapa evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak minta salah seorang untuk menyimpulkan apa saja sih yang kita lakukan dari awal sampai sekarang terakhir. Siapa yang bisa? Yang mau? Oke, Andin, silakan simpulkan apa saja sih kegiatan tadi. Kegiatan kita hari ini telah mempelajari tentang hardware beserta fungsi-fungsinya dan mengklasifikasikan ke input, proses, storage, dan output. Sudah cukup? Ya. Simpelnya itu ya. Jadi kita mempelajari hardware, fungsinya seperti apa, terus klasifikasi hardware tersebut ke bagian mana, dan juga mengerjakan LKPD ya, yang terakhir tadi mengerjakan LKPD. Nah, sebelum Bapak akhiri, ada yang mau ditanyakan? Nah, Bapak juga tadi di belakang LKPD ada beberapa pertanyaan refleksi. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu refleksi pembelajaran kita hari ini, apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki, dan apa saja yang harus dipertahankan. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini ya. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang software ya, dan juga brainware atau interaksi manusia dengan komputer ya. Nah, karena pembelajaran ini sudah selesai, Bapak akhiri saja ya. Tapi sebelumnya silakan pimpin berdoa ya. Silakan Aldi pimpin berdoa. Selamat belajar.